Denpasar tercinta. Hai, jumpa lagi di acara Ngobrol Asik KPU Kota Denpasar. Di episode kali ini kita akan berbincang asik dengan salah satu anggota KPU Provinsi Bali, Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, dengan Pak IGD John Darmawan. Baik, halo Pak John, apa kabar? Baik, sehat, Ya, kuat, tangguh. yes. Hari ini kita ada di Bandara Soekarno-Hatta ya. Ya, Kita akan kita ambil settingnya agak berbeda ya. beda kali. Ya, kita dari luar daerah karena memang ya kita kan barusan lagi habis nyerahin laporan. Benar sekali di kegiatan ini. Nah, Pak John, kita ngobrol terkait dengan kegiatan sosialisasi ya. Ya. Kita tahu bahwa Pilkada serentak 2020 kan baru saja selesai ya, dan sudah terpilih kepala daerah di, kalau Provinsi Bali kan dari 9 kabupaten kota ada 6 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di tahun 2020. Ya. Dan sudah bahkan kepala daerah sudah dilantik dan sudah menjalankan tugasnya. Ya. Kalau kita di KPU, kira-kira kegiatan sosialisasi ini apakah memang wajib kita lakukan sosialisasi untuk selanjutnya? Padahal sekarang tahapan kan sudah tidak ada kali ini. Gimana Pak John? Ya, jadi memang kalau tugas KPU secara kelembagaan itu tidak hanya melulu hanya mengurusi proses kepemiluan. Jadi kita kan bersepakat dalam undang-undang proses pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pilkada juga dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, walaupun ada tahunnya berbeda. Tetapi apakah setelah proses kepemiluan selesai, KPU nggak ada pekerjaannya? Tidak, salah. KPU memiliki salah satu tugas, yaitu proses pendidikan pemilih berkaitan tentang demokrasi dan politik. Salah satu program terbaru dari KPU RI adalah program Desa Melek Politik yang di tahun 2021 ini akan kita lakukan proses itu. Ya, kita akan menunjuk sekitar 2 desa sebagai proyek percontohan pilot project untuk proses kegiatan Desa Melek Politik. Selain juga kegiatan-kegiatan yang secara rutin akan dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota, satu sosialisasi kepada pemilih pemula, kepada mahasiswa, kepada masyarakat, itu kan tetap harus kita laksanakan. Ya. Meskipun tahapan itu sedang tidak ada, kita tetap melakukan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih. Minimal kepada segmen-segmen yang ada di masyarakat, kan seperti itu Pak. Nah, kalau dengan anggaran yang sangat minim ya, kita katakan kalau tahapan kan tentu anggarannya terbatas. Nah, kira-kira menurut Pak John, adakah masukan bagi kita divisi sosialisasi untuk melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat? Contoh-contohnya apa sih Pak John yang paling ideal yang kita lakukan dengan anggaran yang terbatas? Ya, kalau kita bicara tentang sosialisasi kan kita melibatkan orang banyak. Nah, ketika ada proses kegiatan yang melibatkan orang banyak, yang dilakukan oleh siapapun, oleh stakeholder apapun, nah itu kita bisa ikut di dalamnya. Itu kan bebas biaya, dalam artian ada simbiosis mutualisme antara lembaga-lembaga yang bergiat di bidang demokrasi atau kepemerintahan. Satu prosesnya adalah pendidikan. Pendidikan itu kan sudah menjadi hak dasar. Pendidikan itu tidak hanya melulu tentang sekolah, IPA, IPS, biologi, fisika, tetapi ada proses pendidikan di luar kurikulum yang memang wajib adik-adik kita ketahui, pemilih-pemilih pemula ketahui. Itulah yang akan dilakukan dalam proses kita, dalam melakukan proses pendidikan pemilih dengan anggaran yang minim. Kita akan bekerja sama dengan semua pihak, dan semua pihak juga akan membantu kita bersama-sama menyediakan ruang waktu dan audien untuk proses itu. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak John. Di masa pandemi, kita di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap harus melakukan kegiatan sosialisasi, terutama untuk pendidikan pemilih di masa tidak adanya tahapan. Nah, kira-kira kalau menurut Pak John, apa yang mesti kita lakukan agar pendidikan pemilih ini bisa berjalan dengan lancar? Di satu sisi kita harus
tetap berpedoman pada pelaksanaan prokes, protokol kesehatan. Yang paling penting itu adalah kesehatan masyarakat. Bagaimana menjaga kesehatan masyarakat? Tentu saja kita harus mentaati protokol kesehatan yang ada. Nah, protokol kesehatan yang ada itu tidak menghalangi proses sosialisasi kita kepada masyarakat. Kita ikuti aturan pemerintah, ada proses pembatasan, apakah dia 25% dari kapasitas ruangan, apakah dia 50% dengan melihat situasi ruangan, dan juga melakukan proses menjaga jarak. Nah, bagaimana solusi melakukan proses sosialisasi di masa pandemi? Sebenarnya mudah saja, bahwa semakin terbatas, semakin sedikit orang yang mengikuti proses diskusi, dia akan lebih masuk mendalam. Yang menjadi proses pentingnya adalah bagaimana 10, 15, atau 25 orang yang mengikuti proses diskusi atau proses sosialisasi kita, itu menyampaikan kepada keluarga terdekatnya terlebih dahulu, masuk ke sekitaran keluarga-keluarga yang di sekitarnya, dan juga akhirnya menjadi skup lingkungan di mana mereka tinggal. Sebenarnya itu yang terpenting. Bagaimana kita menghidupkan proses sosialisasi kita, membekali mereka dengan materi-materi yang memang up to date, dengan disampaikan dengan bahasa yang membumi, dan akhirnya mereka juga bisa menyampaikan kepada orang di lingkungan. Itu yang terpenting sebenarnya dalam proses kita. Gitu. Ya, menarik sekali itu Pak John. Cuman kalau dalam kondisi seperti sekarang ini, mungkin di tiap-tiap segmen berbeda ya Pak John ya, cara kita menyampaikan sosialisasi, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Kalau saya lihat mungkin yang paling pas untuk segmen pemula atau segmen muda, karena mereka lebih banyak menggunakan media sosial, barangkali kita lebih memanfaatkan media sosial yang ada ya Pak John ya. Itu salah satunya. Itu keuntungan di masa pandemi ini adanya media sosial. Ya, orang karena banyak diam di rumah, akhirnya kan media sosialnya selalu dibuka. Nah, ini sekarang kita sudah memulai itu ketika proses pemilihan kepala daerah, ya kan. Kemarin 2020 sosialisasi kita memang jor-joran di media sosial, dan itu harus kita tetap laksanakan karena sumber informasi terdekat itu ada di media sosial, tetapi kita harus bijak terhadap apa yang kita posting di media sosial. Itu saja. Sip. Mantap sekali Pak John. Terima kasih ya Pak John ya. Terima kasih. Informasinya. Baik, teman-teman, ternyata begitu banyak informasi terkait dengan kegiatan sosialisasi yang akan kita tetap lakukan meskipun tahapan saat ini masih belum berjalan. Baik, kita akan ketemu di Ngosik Ngobrol Asik KPU Kota Denpasar berikutnya ya. Sampai jumpa. Untuk Denpasar tercinta.